Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Afifah dengan NIM 2406011913888. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Android Database menggunakan Firebase. Pertama-tama kita akan masuk ke konsol Firebase dan membuat project baru. Di sini saya telah membuat project dengan nama aplikasi Firebase. Nah, saya telah masuk ke konsol Firebase saya. Nah, selanjutnya kita ke Android Studio. Nah, di Android Studio ini kita membuat project dengan nama aplikasi Firebase. Lalu kita akan ke Tools, lalu ke Firebase untuk menghubungkannya ke konsol Firebase yang ada di Chrome tadi. Maka akan muncul asisten di sebelah kanan ini. Lalu kita ke Real Time Database, lalu Get Start with Real Time Database, lalu melakukan langkah ini satu persatu. Pertama kita connect your app to Firebase. Setelah terconnect, kita akan kembali ke konsol Firebase kita dan kita ke Real Time Database. Nah, ini karena saya telah membuat project atau membuat database baru, jadi tampilannya seperti ini. Jika belum, maka nanti kita tinggal membuat database baru, lalu mengatur rules. Di sini, rules-nya harus menjadikan read dan write itu true, agar dapat diedit dan dibaca. Nah, setelah itu kita kembali ke Android Database, lalu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu add the real-time database to your app. Setelah berhasil, maka database kita telah terhubung dengan project kita. Selanjutnya kita ke build.gradle di yang bagian modul. Nah, di sini saya telah menambahkan implementation untuk card view dan recycler view. Karena nanti ini akan kita gunakan dalam proses pembuatan aplikasi. Lalu kita ke Android Manifest. Di sini kita menambahkan users permission agar dapat project ini dapat terhubung dengan internet. Nah, setelah itu kita akan membuat icon-icon yang dibutuhkan pada project ini di drawable ini. Nah, di sini terdapat IC add mahasiswa, IC bake, IC list mahasiswa, dan IC mahasiswa. Cara membuatnya dengan mengklik kanan drawable, lalu new, lalu image asset. Nah, di sini dengan icon tipe action bar dan tab icon, kita tinggal memilih clip art apa saja yang dibutuhkan. Di sini menggunakan add circle dengan warna 3700B3. Next dan finishkan nanti. Nah, setelah kita berhasil membuat icon-icon ini, kita akan lanjut ke frame.xml. Di frame.xml ini tujuannya untuk membuat frame berwarna purple 700, yang mana purple 700 ini merupakan warna yang sama dengan icon tadi, yaitu 3700B3. Lalu kita lanjut ke activity main.xml. Nah, di activity main.xml ini merupakan tampilan awal dari aplikasi. Kita menggunakan scroll view, atur layout width, layout height, konteks, dan backgroundnya. Lalu ada relative layout. Di dalam relative layout ini ada linear layout, lalu ada linear layout lagi. Nah, dalam linear layout ini nanti ada card view yang kita panggil atau implementasikan di build.gradle module tadi. Lalu yang card view ini kita akan atur clickable-nya true. Jadi nanti pas di on click ini akan ke pindah, atau ini merupakan prosedur yang akan dipakai pada main activity.java nanti. Lalu di dalamnya ada linear layout lagi dan terdapat image view yang merupakan IC add mahasiswa dan text view dengan tulisan tambah mahasiswa. Tutup card view yang pertama, lalu lanjut ke card view berikutnya. Di sini ada linear layout dengan isian image view dan text view. Image view merupakan IC list mahasiswa dan text view-nya dengan tulisan list mahasiswa. Kedua card view ini sama-sama clickable-nya true dan on click-nya pindah. Jadi nanti kalau kita ke main activity ada prosedur pindah. Jadi tombolnya akan aktif dan pindah ke activity berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan activity baru dengan nama tambah mahasiswa activity. Ini tujuannya untuk memindahkan dari tampilan yang tambah mahasiswa ini akan pindah ke tampilan tambah mahasiswa activity-nya. Jadi di main activity ini menggunakan switch case, lalu untuk case pertama itu jika ID-nya add mahasiswa, maka kita akan pindah ke activity tambah mahasiswa activity.class. Nah, jika ternyata list mahasiswa, nanti akan pindah ke list mahasiswa activity.class. Nah, yang pertama ini untuk mahasiswa tambah mahasiswa activity. Setelah kita menambahkan activity baru, kita ke layout-nya activity tambah mahasiswa.xml. Nah, untuk tampilannya kita menggunakan scroll view, lalu ada linear layout. Nah, di linear layout ini ada image button untuk tombol back menggunakan IC back.
Lalu ada text view untuk judulnya tambah mahasiswa, lalu ada linear layout. Yang pertama ini untuk inputan name, ada text view name, text view untuk titik 2, dan text view edit text untuk masukkan name sebagai inputannya. Lalu linear layout berikutnya untuk nama, text view-nya untuk text view nama, text view titik 2, dan edit text untuk masukkan dari nama itu sendiri. Nah, untuk edit text ini seperti yang name, ini juga ditambahkan ID @name, dan di sini untuk nama @nama. Lalu linear layout berikutnya ada jurusan, sama ada text view, lalu ada edit text dengan ID @jurusan. Linear layout berikutnya untuk angkatan, sama ada text view, dan edit textnya @angkatan. Terakhir ada tombol button yang fungsinya untuk menambahkan data mahasiswa ke database. Nah, setelah itu kita akan membuat model menggunakan Java class dengan nama mahasiswa.java. Di sini tujuannya untuk sebagai model untuk proses database baik insert, edit maupun delete. Jadi nanti akan ada konstruktor setter dan getter. Setelah membuat mahasiswa.java ini, kita lanjut ke tambah mahasiswa.java. Tambah mahasiswa activity.java. Nah, di sini sudah diinisialisasikan untuk edit text ini ada name, nama, jurusan, angkatan. Untuk button ada button tambah, image button ada button back. Nah, database dan myref ini untuk sebagai path untuk real time database-nya. Lalu ada void on create, di sini ada name yang mana name diinisiasikan dengan find view by ID dengan ID @_name, nama dengan ID @_nama, jurusan dengan ID @_jurusan, dan angkatan sebagai @_angkatan. Begitu juga dengan button tambah dan button back. Lalu di sini kita akan memanggil fungsi input data ke Firebase menggunakan insert data. Kita inisiasikan atau ini kita telah buat prosedurnya, prosedur insert data. Di sini kita menggunakan database dan myref untuk merujuk ke real time database-nya. Jadi button tambah ini akan di set on click listener. Jadi ketika tombol itu ditekan, maka data-data yang ada di inputan edit text tadi akan dimasukkan atau diambil datanya menjadi string name, string nama, string jurusan, dan string angkatan menggunakan getText.toString. Nah, setelah itu kita akan memvalidasi. Jika ternyata data-data tersebut kosong atau belum diisikan, maka akan muncul tulisan data harus diisi semua. Nah, jika sudah diisikan, maka ini akan memasukkan data ke objek mahasiswa. Tadi kita telah membuat mahasiswa.java, tujuannya untuk ini. Lalu menginputkannya ke Firebase menggunakan myref set value on success listener. Nah, apabila ternyata berhasil memasukkannya atau melakukan hal-hal di atas tadi, maka akan muncul tulisan data berhasil ditambahkan dan mengeset kembali inputan tadi dengan kosong agar dapat ditambahkan data berikutnya. Nah, jika gagal, maka akan muncul tampilan tulisan data gagal ditambahkan. Nah, nanti jika kita coba pada aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini di database kita. Tandanya data tadi berhasil diinputkan. Selanjutnya kita akan ke activity berikutnya untuk list mahasiswa. Di sini sudah ada list mahasiswa activity. Kita ke layoutnya dulu, activity list mahasiswa. Nah, untuk activity list mahasiswa ini kita menggunakan linear layout. Nah, di linear layout ini ada image button untuk tombol back menggunakan IC back, lalu ada text view, judulnya list mahasiswa, lalu ada recycle view. Nah, di sini recycle view ini menampilkan data dari database dalam bentuk list seperti ini. Selanjutnya kita membuat item mahasiswa.xml. Ini untuk membuat layout dari setiap item dari list tadi. Jadi jika ditekan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita menggunakan linear layout. Dalamnya ada linear layout lagi dengan isian image view dan linear layout lagi untuk nama mahasiswa dan name mahasiswa. Selanjutnya kita ke myAdapter.java. Ini merupakan Java class yang ditambahkan untuk memproses data dalam bentuk recycle view. Nah, jadi di sini kita menginisialisasikan fetch gDataList. Ini berguna untuk menyimpan data mahasiswa dari database. Nah, lalu ada mListener di sini sebagai listener atau
yes sebagai listener apabila item tadi dipilih. Lalu ada onCreate View Holder. Di sini untuk menghubungkan antara item mahasiswa.xml dengan recycler view. Lalu ada onBind View Holder. Di sini untuk memperoleh data yang diperoleh tadi akan diset ke dalam text view yang sudah kita buat di item mahasiswa.xml tadi. Nah, lalu ada View Holder Class. Di sini untuk mendefinisikan text view pada item mahasiswa.xml berdasarkan ID-nya ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini telah diatur untuk view holder kelasnya ini name.setText, mahasiswa.getName, dan getNama. Nah, setelah itu kita ke list mahasiswa activity.java. Nah, di sini telah diinisialisasikan untuk list mahasiswa, fetch data, recycler view, myAdapter, database reference. Nah, untuk recycler view ini kita isi dengan find view by ID dari recycler view, lalu set layout manager dan fetch data untuk datanya berupa list. Nah, di sini ada onData change. Nah, jadi nanti data akan diambil menggunakan operasi perulangan for. Nah, di list mahasiswa ini akan ditemukan fetch data. Nah, fetch data ini yang berisikan data-data dari list yang ditekan. Nah, di sini set onClick listener untuk myAdapternya. Di sini akan menggunakan string name fetchData.getPosition.getName. Lalu start activity-nya akan pindah dari list mahasiswa activity.this yang bagian ini ke edit mahasiswa activity.class. Jadi dari myAdapter tadi kita bisa melakukan edit data. Nah, karena itu kita selanjutnya akan membuat activity baru bernama edit mahasiswa activity. Nah, yang pertama kita ke layoutnya dulu untuk activity edit mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan scroll view, lalu ada linear layout yang berisikan image button untuk back menggunakan IC back, lalu ada text view untuk ubah data mahasiswa, di dalamnya ada linear layout seperti dengan form sebelumnya pada tambah mahasiswa. Ada text view, dan edit text. Lalu ada linear layout lagi untuk nama. Ada text view, dan edit text. Linear layout untuk jurusan. Lalu ada linear layout untuk angkatan. Nah, untuk semua edit text-nya diberi ID. Sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya ada linear layout ini untuk buttonnya ada dua, yaitu button simpan dan button hapus. Nanti ini akan diarahkan ke edit mahasiswa activity, yang mana di sini menggunakan ID button underscore simpan dan button underscore hapus. Selanjutnya kita ke edit mahasiswa activity.java. Nah, di sini kita akan menginisialisasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan digunakan. Setelah itu pada onCreate ini etname di set, find view by ID-nya, et nama juga, et jurusan, et angkatan juga, lalu button simpan dan button hapus, serta button back juga. Nah, di sini ada database reference-nya, lalu di bagian onData change ini, jadi di bagian onData change ini akan mengganti data, jadi kita bisa mengganti data yang telah ada dengan membuatkan temp underscore name, yang mana nanti isinya itu name dengan mendapatkan get value to string. Jadi teksnya sudah ada dari berdasarkan data yang ada pada database. Nanti barulah diedit data tersebut menggunakan set text ini. Lalu jika kita ingin menyimpan, cukup tekan button simpan, maka akan ke set onClick listener ke update data. Nah, di update data ini string name ini akan mendapatkan etname get text to string yang telah diatur di sini sebelumnya pada set text ini yang telah diedit. Nah, nanti
nama juga, jurusan dan angkatan juga. Nah, nanti jika ternyata temnim tidak sama, maka akan mengupdate objek mahasiswa ini, lalu akan ditransfer ke database-nya, lalu menampilkan tulisan data berhasil diubah. Lalu set lagi menjadi 0 atau menjadi kosong. Lalu jika gagal, maka akan muncul tulisan data gagal diubah atau data tidak berubah. Nah, di sini untuk button hapus, set on click listener-nya ke hapus data. Nah, di sini berarti data dihapus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.